Halo semua, apa kabar? Ya, hari ini kita nggak kebagian lagi ya. Kalau dihitung-hitung nilai nominal yang ngeganjel ya masih sama jumlahnya. Ya, mencapai 900-an miliar. Kemarin karena harganya ada di 975, yang ganjel ada 9 juta lot. Dan sekarang karena harganya sudah 1215, yang ganjel 7 juta lot. Wow, apakah memang sebesar itukah minat belanjanya? Kalau memang betul ada barang yang bisa diguyur, apakah memang benar 7 juta lot itu bisa nampung semua? Kita hitung-hitung tadi ternyata nggak bisa. 7 juta lot itu, jadi yang free float, yang dikasih ke e-pooling, itu nilainya 450 miliar. Sedangkan kalau ada 900 miliar yang antri, artinya itu diguyur pun masih separohnya. Kemarin saya sudah mention ya. Dan hari ini ketika dikasih barang 100 ribuan lot saja, tidak ada arti ya, itu kayak formalitas aja lah. Ada yang bertanya pada saya, itu sampai kapan bisa kayak begitu? Dan ya, kelihatannya mental para investor tuh udah mulai down. Artinya apa? Udah nggak usah pesen lagi deh besok gitu. Nggak usah beli lagi. Terus, oke, saya hitung-hitung dong strategi besok masuk apa enggak masuk gitu ya. Saya sudah share Excel-nya ya di grup dan menceritakan kalau jadi ceritanya sejak IPO sampai sekarang asumsi saya tidak jualan dulu ya. Dari hari pertama kita profit 25%. Hari kedua ini profit kita menjadi 55%. Kok bisa, Pak? Ya jelas bisa karena profit dan modal yang kita dapat kemarin nggak kita jual. Hari ini kegulung. Kalau naik 25% lagi, itu 25% terhadap modal dan profit 25% kemarin. Artinya, cuannya jadi lebih besar. Kalau kita hitung, ini udah 55%. Nah, satu lagi yang lebih hebat. Ini namanya teori compounding ya. Besok, di hari ketiga, profitnya udah nambah lagi. Total profit 3 hari itu setara dengan 94%. Kok bisa? Ya bisa, matematika. Hari pertama dapat cuan 25%, oke? Nggak dijual kan? Hari kedua, cuannya dia yang plus 25% juga dapat cuan lagi 25%. Jadi 55%, oke? Nah, di hari ketiga, modal plus cuan, plus dapat cuan lagi, nggak dijual kan? Kali 25% lagi, ternyata setelah saya jumlah hasilnya, setara dengan 94% lebih bahkan. Kalau kita nggak lihat persentase, kita lihat rupiahnya aja deh. Kalau teman-teman masuk 100 juta, besok nilainya sudah 194 juta. Artinya sudah profit 94 juta. Tergiur nggak kepengen jual? Oke, masih ada rasa greedy. Gimana kalau di hari keempat? Profitnya jangan-jangan menjadi 135%. Bisa nggak? Bisa banget. Ada greedy-nya pasti nggak pengen jual. Tapi ada satu tapinya. Takut kehilangan cuan, takut kehilangan kerugian, itu juga besar. Mana yang menang? Nah, tinggal psikologi. Itu udah kayak ada malaikat di kiri dan malaikat di kanan. Yang satu bilang jual, yang satu bilang tahan. Yang satu bilang jual, yang satu bilang tahan. Yang bilang tahan itu bukan bilang tahan berarti bagus ya. Yang satu bilang jual, ayo jual. Itu menurut saya itu malaikatnya. Suruh jual karena supaya profitnya diambil. Nah, yang satunya lagi menurut saya itu iblis. Kenapa? Karena yang berbicara adalah greedy, keserakahan. Hei, nanti dapat cuannya lebih besar lagi loh. Jangan jual dulu gitu. Nah, siapa yang menang? Itu besok itu kita udah mulai masuk fase itu. Fase di mana
trader akan diuji mentalnya, psikologisnya, dan seringkali quote unquote yang namanya bandar akan bukan bandar mungkin. Jadi ada investor yang memutuskan untuk jual, akan jualan. Nah, tinggal seberapa besar barang yang mereka banting ke market. Kalau cukup besar, itu akan memicu yang namanya efek domino. Akan buat chain reaction, yang orang-orang pada mau jual, ikutan jual. Akhirnya bam, 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 pada jual, 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 jual. Nah, di situ baru kelihatan siapa yang beneran invest, mau invest, tahan, atau yang tadi, yang dalam dirinya ada pergolakan antara baik dan jahat, antara tetap invest atau profit taking atau greedy yang baru. Nah, biasanya kalau kayak gitu, itu mentalnya udah ambiar tuh biasanya. Nanti kalau ternyata besok tuh turunnya dalam, dia mau nggak mau pasti akan jual. Nah, jualnya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena nyesel. Tahu gitu saya jual lebih awal. At the end akan memicu efek psikologi yang baru, yaitu apa? Balas dendam. Nggak terima, apalagi saham ini ketika turun, dia rebound lagi. Dia udah terlanjur jual di harga yang dia tidak ingini, dengan profit yang tidak dia anggap cukup, atau dia nggak rela gitu dengan profit yang terpaksa harus dia jual. Itu akan memicu efek di mana dia balas dendam atau dia FOMO level 2. Biasanya FOMO level 2 ini kayak jauh lebih berbahaya. Karena apa? Disinilah kerugian itu mulai datang biasanya. Dia masuk lebih besar, impulsif, ya. Terus pasti kalau masuk lebih besar, ketakutannya juga pasti akan, tekanannya akan jauh lebih besar. Market, dan ternyata marketnya volatile, bam, jadilah. Saya warning satu, kita bagi para investor atau para trader ada momok. Baru-baru ini ada momok, yaitu apa? Ada sekuritas dengan kode MG yang kalau sudah mulai masuk, itu cenderung bikin volatile. Nah, silakan teman-teman lihat ya di RTI, ya, di bagian analytical kalau nggak salah, di regular, di bagian market regular, scroll down ke bawah, top buy-nya siapa? Top buy-nya MG, ya, top buy-nya MG. Dari e-pooling, dan dari kemarin 2 hari berturut-turut dia menang terus, dapat banyak terus. Entah sistem, entah apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya mereka dapat banyak, ya. Jadi hati-hati, market bisa volatile. Kalau sekuritas ini buang barang, ngeri, ya, ngeri. Saya warning dulu deh, ya. Dan ya, disclaimer, ya, tolong video ini jangan disebar luas. Ini untuk keperluan pribadi aja, untuk pembelajaran aja, ya, tanpa mendiskreditkan sekuritas tertentu. Ini hasil pembelajaran, hasil analisa kita, dan ini menjadi pembelajaran kita. Oke, tidak untuk dalam rangka mendiskreditkan. Dan tolong jangan di-share, hanya untuk konsumsi pribadi aja. Ya, jadi, nah itu, hati-hati ya dengan volatilitas nanti yang akan ada di upcoming. Hati-hati, saya sudah warning loh ya. Tapi berbeda dengan yang mau jadi investor beneran di brand. Beda ya, kalau investor beneran dia cenderung, wah, beruntung punya saham brand di harga bawah, di harga IPO, dia simpan aja pokoknya buat anak cucu lah, udahlah simpan aja lah. Someday pasti akan bagus karena ini adalah industri masa depan di mana energi terbarukan akan sangat-sangat dimajukan industri ini ya, dan valuasinya ke depan walaupun memang saat ini mahal, tapi apa yang mahal hari ini bisa saja dalam masa yang akan datang akan jadi murah gitu ya. Mahal karena orang berani bayar harga lebih mahal daripada sesuatu yang sebelumnya. Dan biasanya
Karena orang meyakini nilai ini memang harusnya lebih mahal. Contoh, apakah mobil Mercy dan mobil Innova produksinya memang berbeda, harganya memang berbeda, harga produksinya belum tentu. Bisa saja harga produksi sama. Yang bikin mahal apa? Ada nilai intrinsiknya, nilai brandnya yang dinilai jauh lebih mahal. Oke, sama kayak Apple dan Samsung. Bagaimana mungkin Apple bisa dijual jauh lebih mahal dibanding Samsung? Apakah Samsung kualitasnya jelek? Enggak juga, gitu ya. Fitur-fiturnya juga nggak kalah, bagus semua. Tapi kenapa Apple bisa dijual lebih mahal? Karena ada nilai brand. Nah ini tadi, kenapa IPO brand bisa dilaku di harga premium karena dibandingkan emiten lain? Karena orang meyakini bahwa, investor meyakini bahwa nilainya ini ada nilai masa depan yang dibeli. Itu ya. Nah, nanti lebih lanjut kita akan bahas di seminar live trading kita di tanggal 13 nanti ya. Saya akan collapse dengan tim riset, head of tim riset yang cukup kompeten untuk berbagi banyak hal. Beliau ini ahli di bidang batu bara, oil and gas gitu ya. Dan saya sendiri lagi mempelajari renewable. Jadi kita akan kupas tuntas versus ya energi yang saat ini masih murah. Maksudnya murah dalam arti beli aja murah. Ada batu bara, oil, gas itu murah. Sedangkan geothermal, renewable itu mahal. Kenapa? Karena harus bangun infrastruktur, bangun sebagainya, dan lain-lain. Jadi, murah versus mahal, mana yang lebih bagus, dan ke depan industri masa depan. Kita akan bincang-bincang di situ. Jangan lewatkan, jangan sampai nggak datang. Buat yang di Jakarta, datang deh. Kita akan kasih yang terbaik, karena mulai dari jam 10 sampai jam 3. Wow, biasanya cuma sampai jam 12, tapi kali ini kita bikin spesial, very spesial. Oke? Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita masuk ke market review deh. Oh, ini apa nih? Yes, puasa. Puasa salah satu emiten yang akan saya bahas nanti ya. Ini tentang IDX Carbon. Kita mulai composite. Composite ini cakep banget ya, sesuai banget dengan pergerakan IHSG, pergerakan apa yang kita predik, apa yang kita analisa ya, potensial rebound, tapi masih sideways, dan ya transaksi juga masih kecil, 7,9 triliun, asing masih net sell, minus 265,9 miliar. Pokoknya IHSG belum kemana-mana, fokus sama emiten aja. Dan you know what, transaksi saham ini kalau kita lihat transaksi vol cuma 7,9, ya market memang lagi nggak baik-baik saja ya. Jadi karena brand nggak dibuka kerannya, maybe. Oke, ya coba terus kita masuk sektoralnya deh. IDX Basic rebound tapi ketahan. Nice. Moga-moga besok bisa lanjut. Consumer cyclicals pelan tapi pasti. Ini juga moga-moga bisa breakout. Energi, sektor energi cakep ya. Rebound pelan-pelan. Cukup signifikan juga dia bisa mau naik. Dan saya rasa ini lebih ke technical rebound dan juga memasuki musim gugur. Cuaca juga udah mulai memburuk. Musim hujan di depan mata. Belum lagi musim gugur yang nanti cuaca yang tidak menentu, badai dan sebagainya, sektor energi akan terimbas ya, Harga jadi mahal karena faktor kesulitan transportasi, cuaca dan sebagainya. Sektor finance, nice ya, lumayan bertahan, rebound. Jadi kalau koreksi sektor finance boleh beli. Karena apa? Pasti rebound. Udah gitu aja deh. Terus sektor healthcare, naiknya nggak banyak, turunnya banyak. Gimana nih? Ya, moga-moga nggak sampai jebol support. Industri juga masih di bawah, masih belum kemana-mana, belum bisa keluar dari support. Wow, infrastruktur apa-apaan ini nggak sopan banget, bisa bam dia lompat ya, luar biasa.
luar biasa sekali nih. Sebenarnya kita juga kemarin udah lihat ya, ada gap ya, dan hari ini lebih signifikan lagi infrastruktur nih. Consumer non-cyclicals masih sideways di mana-mana, masih belum kemana-mana ya, tahan support dan uji support. Kalau lagi lagatnya berpotensi untuk menguji support yang lebih bawah lagi, jadi hati-hati aja, wait and see aja. Sektor properti masih di bottom, masih di V-line, belum kemana-mana juga. Dan tekno, tekno juga masih di bawah, belum kemana-mana. Dan transportasi juga masih belum kemana-mana. Ya, sektor yang lain masih belum cocok untuk dilirik ya, jadi bikin galau lah ini. Oke, kita fokus aja sama sektor besar ya, finance, basic, energi ya, infrastruktur tadi gap up ya, itu aja dulu, yang lain minggir dulu ya, kasih jalan dulu sama sektor yang lagi manggung saat ini. Oke, dan kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan apa aja nih. Kemarin ada Inco, hari ini swing, tapi goodnya dia nggak bikin lower low, jadi cuma saya rasa dia cari base dulu ya. Habis itu ada MDKA, MDKA good ya, MDKA bisa peluang untuk rebound lagi, nice. Terus ada BRMS juga yang hari ini bikin galau ya, tapi tidak sama, dia tidak buat lower low, dia potensi rebound cukup besar. Terus Saratoga juga sama, Saratoga belum, masih ke MDKA ya. Ya, no wonder ya. Ini kayaknya memang drivernya sama ini ya. Terus habis itu Doit. Nah, rekomendasi kita Doit dan hari ini BAM naik 7,77%. Mantap banget ya. Luar biasa sekali kan. Hmm. Terus ya, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi untuk besok apa? Lumayan banyak sebenarnya. Pertama, UASA, tadi saya sudah kasih lihat chartnya, rebound dari support, cakep ya. Terus apa itu ada INKP, INKP juga menarik, rebound dari support juga ya. Ada Tekim juga, cuma Tekim dan INKP saya lebih suka saat ini ya, sebenarnya sama aja sih, cuma saya lebih suka INKP karena dia lagi di bawah, masih di relatif di bawah. Sedangkan Tekim ini naik begini karena dia ringan, ya, bobotnya lebih ringan daripada INKP. Tapi secara risk and reward lebih menarik INKP karena naiknya belum terlalu ekstrim. Habis itu ada uh, Dharma Polymetal, rebound dari support. Moga-moga bisa naik. Saya bilang mungkin lebih aman trading buy jika dia bisa naik ke atas ini 1490 ya. Moga-moga. Terus habis itu ada ESA. ESA juga cakep chartnya ya. Ini coret-coret doang, tapi kayaknya kok bisa cukup relevan ya. Besok kalau dia bisa naik lagi, silakan cicil beli, dan target saya dia harus bisa breakout ini. Ini kalau dia bisa breakout ini, itu kayak membentuk pola cup and handle. Nice. Apakah itu yang chart yang mau digambar sama drivernya? Kita nggak tahu. Kemudian ada Java. Java cakep ya, rebound dari support rendang. Kalau dia bisa lanjut, ini baru menarik. Kalau dia turun, hati-hati, dia bisa turun lagi jebol support. Last but not least yaitu Cuan. Nah, Cuan ini chartnya rapi, cakep ya. Tapi transaksinya belum terlalu besar. Tapi saya yakin potensi untuk naiknya cukup besar. Silakan diamati aja. Sebagai bonus, saya tambahin yaitu S Hardware. Ini juga dalam tren naik yang bagus dan potensial breakout lagi. Jadi atur strateginya aja. Ini juga transaksi masih cukup besar. Ya, oke.
Itu rekomendasi kita ya untuk tanggal 11/10/2023. Baik semuanya, itu aja. Mohon maaf buat videonya agak telat. Ya, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.